Selamat malam Sobat Etra Kulineri. Kembali lagi bersama aku Ramadan dan di saya Efta. Dan di sini kita akan membahas makanan nih, Efta. Wah, makanan mulu Mas Ramadan. Iya. Lapar wah. Dan kamu ini mau membahas apa? Mungkin makanan Nusantara nih, Efta. Makanan Nusantara. Wah, Iya. banyak itu. Apa ya? Tapi sebelum itu kita bakal ini ada tagline-nya juga nih. Etra Kulineri, nanti sobat penonton juga ngomong Etra Kulineri, masakan Nusantara masa kini. Oke. Kita tes dulu penonton itu semangatnya ada apa enggak. Jadi nanti misal aku dan Ramadan bilang Etra Kulineri, penonton bilang Masakan Nusantara masa kini. oke, kita tes dulu ya. Oke, kita tes dulu ya kawan-kawan. Etra Kulineri, Masakan Nusantara masa kini. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita bakal bahas makanan Nusantara nih, Efta. Apa sih makanan Nusantara itu? Waduh, banyak ya Mas Ramadan. Banyak ya, apa Ada sih nasi itu? goreng, soto, rendang, gudeg, sate. Waduh. Banyak banget. Tapi aku paling suka tuh soto. Kenapa soto? Soto apalagi kalau dimakan nyopak, Sama mendoan ya. kepasan sama sate-satean. Wah, itu sangat-sangat luar biasa sekali untuk dimasakan saya. Iya. Kalau Efta nih, Mas Ramadan apa? kalau aku sate nih. Kenapa aku suka sate? Karena enak banget nih kok dimakan malam-malam gitu kan. Sama sambil ngopi juga. Wah, enak banget. Kubis-kubisan dan saus-sausannya itu menurut Betul sekali, Efta. Iya. Apalagi dengan sensasi nariknya tuh. Wah, gurih-gurihnya itu, smoky-smokinya itu. Itu terasa sekali ya kan ya. Yes, betul sekali, Efta. Wah, kamu itu tapi Bikin lapar ini, Efta. Aku jadi lapar ini, wah, bro. makanya tapi masih ada lagi. Apa itu? Menurutku, waktu kamu ngomongin sate itu aku jadi keinget ini. Apa itu? Sate yang enak di Jogja. Oh Nah, ini iya. tapi ini juga nyambung sama narasumber kita habis ini Mas Ramadan. Oh iya, betul sekali. Nah, Dari narasumber kita nggak ini. usah. Mari kita sambut narasumber hari ini bersama Kak Indi. Kasih tepuk tangannya dulu. Halo, Kak. Oke, Kak, perkenalan dulu, Kak. Saya Ramadan dan kalau saya Efta, hari ini kita mau ngapain Ramadan? di sini kita akan bertanya terkait soal kuliner yaitu sate, Kak. Ini bisa perkenalan dulu. Mungkin Kak sama bisa penonton. nih, sama penonton. Halo semuanya, aku Mutiara Indi sebagai narasumber dari Sate Samirono. Kak, tepuk tangan dulu Bang. Tepuk tangan dulu, Kak. Nah, sebelum kita mau bertanya tentang sate Samirono lagi nih, mungkin kita nanti break dulu sebentar. Karena makanya itu kita penonton jangan kemana-mana. Dan kita akan lanjutkan acara ini Di sesi selanjutnya. di sesi selanjutnya. Setelah break berikut. Gaya bukan sekedar tren. Gaya adalah identitas. Bersiaplah tampil beda dengan Orbs Apparel. Orbs Apparel, be bold, be real, be you. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed.
Sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan diisi oleh Kak Indi nih. Oke, di sini kita akan bertanya-tanya bersama Kak Indi, yaitu CEO pemilik Sate Samirono. Oke Kak, di sini aku punya pertanyaan nih Kak. Yang ini bener-bener kayak aku nih penasaran banget nih Kak. Sebenarnya nih Sate Samirono ini asal usulnya gimana sih, dan ini berdiri dari tahun berapa, dan kayaknya viral banget gitu ya? Oke, untuk Sate Samirono ini didirikan tahun 1977 oleh buyut saya, Bapak Haji Tukino Syafei dan Ibu Haja Basria. Tadinya Bapak Haji Tukino ini seorang penjagal kambing, terus dia buat Sate Samirono ini hingga sekarang ke saya di generasi keempatnya. Oh, kakaknya di generasi 4 ya? Iya. Wah, sangat luar biasa sekali. Luar biasa, guys. Generasi 4. Nah, berarti kalau sudah sampai ke generasi keempat ya, berarti sudah memiliki banyak cabang ya mesti ya Kak? Yes. Nah, cabangnya itu di mana aja ya kalau di Jogja itu? Untuk Sate Samirono itu ada di Jalan Kaliurang, Utara Pasar Kolombo, juga di Jalan Raya Tajim Harjo, sama di Jalan Medari. Sangat luar biasa sekali. Berarti Biasa sudah banget sih. benar-benar di utara, selatan, barat, dan timur itu ada semua ya di Sate Samirono itu. Berarti Keren sekali loh itu. sekali itu. Bisa buat kuliner malam-malam. Yes, buat Itu. sobat Etra Kuleri bisa tuh Kalau- tiap ini. Kalau tiap ingin sangat lapar malam-malam lapar, Yes, misalnya betul sate sekali. itu sangat cocok untuk dimakan malam-malam ya. Sate itu cocok sekali guys untuk dimakan malam-malam bagi sobat Etra Kuleri. Oke, lanjut ke pertanyaan 3 ya Kak. Apa yang bikin Sate Samirono itu viral dan itu tuh berseliweran di sosial media, terutama TikTok dan Instagram? Itu apa sih Kak yang bikin viral gitu? Jadi Sate Samirono ini dikenal dari cita rasanya. Yang kita sendiri itu bumbu satenya itu pakai rempah-rempah asal Indonesia, yang nyebabin kalau rasanya itu beda dari yang lain. Juga karena ini turun menurun sampai ke saya ini, alhamdulillah rasanya konsisten sampai sekarang. Wah, Berarti konsisten sangat luar banget sih itu. biasa. Konsistensi rasanya itu sangat luar biasa untuk dipertahankan dari generasi 1 sampai 4 itu sangat sulit loh menurut lu. Betul sekali Efta. Makanya generasi 4 tuh ini. Wah, sangat luar biasa banget. Makanya pas kita nyoba di sana pas kemarin, wah sangat, makanya rasanya aku kan sempat tanya tuh sama kamu. Iya, betul. Ini kok rasanya kayak gini, bener-bener merempah-rempah sekali. Ternyata jawabannya sudah terjawab. Betul sekali, rempah-rempahnya tuh kerasa banget sobat Etrel. Makanya itu benar-benar harus dicoba. Konsistensi rasa dari generasi 1 sampai ke 4 itu benar-benar sulit untuk mempertahankannya setahu saya. Iya, betul sekali itu sobat Etrel. Tapi kalau kakaknya sendiri nih, dari aku kepo. Kalau orang yang punya usaha sate, usaha sendiri, makanan sendiri ya, sebenarnya lebih prefer makanan apa sih yang benar-benar cocok selain sate? Ada nggak kayak misal makanan western ternyata nggak yang harus Nusantara? Oh, Makanan selain sate ada nggak favoritnya? sushi? Sushi. I see. Itu makanan Jepang itu, enak sekali Makanan itu. Jepang. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak selain itu? Apa ya? Aku paling suka apa ya? Steak? Steak. Steak Western daging juga sapi. berarti. Apa? Daging sapi steaknya. Ya. Oke. Wow, Western enak banget itu Efta. Berarti itu mungkin ya karena akibat sudah berhari-hari melihat sate Betul juga ya. sekali. Makanya jenuh ya mungkin ya. Betul sekali Efta. Oke, lanjut ke pertanyaanku nih Kak. Aku nih penasaran dan kayak kepo banget nih. Menu best seller di Sate Samirono nih apa sih Kak yang bikin rame dan terkenal itu? Udah pasti sate kambingnya sih. Oh, sate kambingnya ya? Iya, karena kita dulu kan juga Sate Samirono ini kan berdirinya dari sate kambing dulu, terus baru ke sate ayam, sate sapi, bahkan ada kelatak, tengkleng kayak gitu. Oh, berarti ini awalnya dari sate kambing dulu Efta, baru ke Oh, ayam, iya. sapi, tengkleng, dan kelatak itu ya? Iya, benar. Wah, bagus banget itu. Berarti dari sate kambing mungkin bisa ceritain itu kok dari awal dari kambing dulu itu kenapa gitu? Ya, awalnya itu Dari, dari kambing. dari ayam, soalnya kan setahu aku kalau sate kan ciri khasnya dari ayam dulu. Nah, tapi kok kenapa kok sate itu dari kambing? Jujur kurang tahu, mungkin karena penjaga kambing itu tadi ya kan, nyembelih gitu iya, mungkin benar, bisa ya, benar, jadi ya, benar, kurang ya, tahu benar, sih. benar. Jadi emang karena dari penjaga kambing mendirikan warung Iya, Sate Samirono kambing, ini. iya. Penjaga kambing terus termotivasi wah kayaknya bukan Iya, sate kambing benar, enak ini. benar, Iya kan? benar. Yes, betul sekali, sobat Etrel. Kalau dari menu yang paling diminati itu apa? Dari cabangnya jalan Kaliurang, terus yang jalan yang lain tadi, dari cabang yang lain yang paling diminati semua pelanggan dari setiap cabang itu apa? Semuanya sama sih. Di tadi
apa namanya sate kambing, terus habis itu tengkleng sama tongsengnya. Berarti itu benar-benar setiap 4 cabang itu bisa menghabiskan beberapa kilogram Iya, ayam iya, ya? iya. Kan wah sangat luar biasa Wah, sekali. luar biasa banget itu Efta. Oke, langsung ke pertanyaanku ya kak ya. Bagaimana sih cara memastikan kualitas daging selalu terjaga dari tahun ke tiap tahun itu dari generasi 1 sampai 4 ya Efta ya? Ya, itu benar-benar Itu benar-benar kayak lama banget ya itu ya. Itu konsistensi. bagaimana sih cara menjaga kualitasnya itu? Jadi dagingnya itu dibeli dari tempat langganan kita yang udah pasti bersertifikat halal, juga daging yang muda dan segar, jadi menghasilkan dagingnya tuh empuk kalau waktu kita makan gitu. Oh, empuk dan kenyal Efta. Benar-benar sangat hygiene sanitasinya benar-benar di nomor 1 kan oleh Sat Samirona ya. Yes, betul Dan sekali itu. sangat penting kalau di usaha-usaha seperti F&B seperti ini guys. Nah, tapi aku juga ini pertanyaan nih. Karena ini dari generasi 1 sampai 4 ya. Mungkin di generasi 1 sampai 3 mungkin aku kurang tahu. Atau kalau di generasi 4 mungkin ini yang benar-benar pasti itu kalau di usaha F&B itu nggak dipungkiri juga itu Google Review. Ya, Oh, Google iya, review iya. betul. Iya. Nah, mungkin nggak bisa dipungkiri juga ada yang Google Review-nya, ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, gimana sih kalau dari Kak Indi cara menanggapi hal seperti itu? Untuk apa namanya, menurut aku pribadi ya, F&B ini tuh susahnya itu di bagian kualitas rasanya. Tapi kita sebisa mungkin untuk menjaga kualitasnya, menjaga konsistensi rasanya gitu. Kalaupun misal ada rating yang mungkin jelek atau ngerasa ada yang kurang, ya kita terima masukannya, terus apa namanya, untuk kedepannya nggak kayak gitu lagi. Jadi kayak misal aku bawa teman-teman ke warung kayak gitu, aku selalu tanyain kira-kira ada keluhan nggak, kurangnya apa kayak gitu, buat aku sampein juga ntar yang masaknya kayak gimana. I see. Oke, Kita cari tahu, kita perbaiki, Yes. dan kita jadi lebih baik lagi ya. Tapi memang berarti emang ada ya kayak gitu yang benar-benar yang satu. Ya, pasti ada, karena udah berapa tahun Iya sih, nggak mungkin tidak- nggak ada, tidak- nggak luput tidak dari kesalahan. dipungkiri juga Yes. Iya. Benar. Jadi kayak ini emang kayak apa sih namanya, dari generasi satu memang mungkin ada tiap kesalahan gitu yang itu benar-benar harus diimprove. Betul kan itu kayak Ya. ini? Tapi emang tidak dapat dipungkiri juga kalau emang sate-satean itu dan usaha kuliner nggak cuma sate ya. Iya, betul F&B sekali. Emang Google itu memang masalah utama untuk sekarang ya. Iya. Yes, iya. betul sekali. Berarti cara Kak Indi untuk menanggulangi hal seperti bintang 1 itu cara dengan membawa teman-temannya datang dan meningkatkan rating juga berarti. Atau gimana, ada cara untuk menanggulangi, misal gimana nih usaha engagement biar naik agar karena bintang 1 kan kita mempengaruhi Iya, juga. iya, benar. Ada nggak cara buat naikkan lagi sebenarnya sate-sate itu? Biasanya kadang kalau misal ada pembeli segala macam kayak gitu, ntar waktu pembayaran di akhir kita minta review di Google-nya kayak gitu. Oh, jadi Kita ulasan di Google Iya, ya, App iya, Store dulu ya. iya. Itu sedikit tapi itu sangat membantu juga. Benar usaha F&B banget. ya kan ya. jadi tiap di Google Map itu minta review gitu ya kak ya. Iya. Jadi setelah pembayaran jadi minta ke reviewnya gitu ya Iya. di Google Map. Kalau di Sate Sampirana Kak Indi nih, pernah nggak kerja sama influencer untuk meningkatkan branding atau untuk sekedar marketing itu pernah nggak? Pernah. Nah, influencer terus dampaknya emang signifikan nggak buat perusahaan? Jujur iya, karena kan marketing kan pengaruh banget kan biar orang-orang lebih pada tahu lagi. Apalagi zaman sekarang ya kan ya? Benar. Terus berarti emang bener-bener sangat berarti profit ya, nggak ada ternyata influencer emang penting kalau di bisnis F&B seperti itu ya? Iya, tapi mungkin karena kita masuknya alhamdulillah udah kayak dicap legendaris gitu, itu kan dari lama banget kan. Jadi banyak yang kayak keluarga atau kayak orang-orang yang udah tua kayak nyaranin entah anaknya atau kayak gimana kayak gitu ke Sate Samirona, cobain Sate Samirona kayak gitu. Berarti kalau dari generasi 1 sampai 4 itu 48 tahun ya? Atau hampir 50 tahun? Atau bahkan lebih? Soalnya aku sempat baca-baca nih, itu 48 tahun. Iya. 48 tahun ya? Gitu. 48 tahun itu Wow, lama sekali Wah. itu. Kurang lebih. sangat-sangat sangatlah lama, itu bener-bener hygiene sanitasinya, konsentrasi rasanya, Konsisten bahkan rasanya ini. pemilihan karyawan itu benar-benar harus dipilih Iya. agar tetap menjaga konsentrasi rasa tetap terjaga selama itu menurut saya. Nah, setelah banyak pertanyaan ini Kak,
mungkin kita akan lanjut lagi, tapi setelah sesi break berikut ini ya guys ya. Jadi, Oke. sobat-sobat Ethereal Culinary tetap stay di channel YouTube kita karena Kita bakal bahas-bahas lagi tentang sate-sate ya. dan Kak Indi ini. Halo guys, Ethereal Culinary kembali lagi bersama kami ya. Sekarang kami akan melanjutkan sesi tanya jawab untuk Kak Indi juga hari ini. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang tentang sate-satean dan masakan kuliner-kulineran tadi nih, kita mau lanjut ngobrol tapi yang ringan-ringan aja. Iya, betul sekali Mas Efta. Karena tapi mulai dari Mas Ramadan dulu. Apa Ada nih? nggak? Apa yang mau ditanyakan ini? Jangan dari Mas Ika. Kak Indi ya, oke. Yang bisa terbilang masih muda, sudah punya usaha, sudah melanjutkan. Betul sekali, udah masih muda punya usaha, itu keren banget itu guys. Itu wah benar-benar Keren aku banget tuh itu. juga mau sebenarnya. Aku juga mau tuh. Tapi ya Oke, langsung kita bakal tanya-tanya dulu nih. Kakaknya nih sebelumnya kuliah atau kerja kak? Oh, masih kuliah Oh masih kuliah. Kuliah di mana kak? Kalau boleh tahu? di Amikom. Oh di Amikom yang contoh sini ya? Iya benar banget. Oh di Concat, Efta. jurusan apa itu kak? Akuntansi. Akuntansi. Oke, berarti kuliah ya kak? Berarti kuliah dengan sambil tahu belum tentang sambil juga ya berarti ya? Iya kadang aku ikut bantuin Ikut kalau bantuin misal juga. lagi butuh. Sambil belajar juga ya. Siapa Benar. tahu melanjutkan di generasi selanjutnya ya mungkin. Ikut. Wah keren banget loh Efta. Keren banget itu Keren banget. benar-benar dari kuliah yang pusing. Ya kita ini kuliah Kita yang ini pusing banget ini. Masih mikirin usaha itu benar-benar wah Manajemen waktunya itu Waduh. sobat Ethereal. Keren banget sobat Ethereal. hal yang sangat susah untuk kita semua. Susah sekali untuk manajemen waktu dan Kak Indi bisa Apalagi melakukan kak itu. ini semester berapa? Masuk semester 1. Masuk semester 1. Masih semester 1 sobat Ethereal. Keren banget bisa manajemen waktu untuk usaha dan kuliah lo itu. Nah, kasih tepuk tangan dulu dong Kasih buat tamu kita tepuk hari tangan. ini. Nah, berarti kesibukannya apa ini? Ya kuliah. Ya kuliah. Terus ya kadang ikut teman kayak misal Living Paris, talent, terus habis itu WO kayak gitu-gitu sih. Oh, Terus jadi- ngebantuin ini juga. Oh, jadi talent-talent juga berarti ya? Iya. Itu Efta. Keren banget itu. Itu benar-benar. Keren banget itu sobat Ethereal. Bisa dicontoh juga nih Kak Indi buat inspirasi kalian Buat yang dia- nonton ini di channel YouTube ini. Wah, Izin. izin susah. Nah, kalau berarti belum berat akuntansi kan ya? Iya. Oh ya bener, dia mengambil akuntansi untuk besok menghitung manajemen usahanya dulu dia. Betul sekali Efta. Iya, bener kan? Nah aku tahu berarti nggak salah jurusan nggak ini di Amikom ini. Insya Allah. Tapi jurusannya salah, kampusnya yang salah mungkin ya mungkin. Mungkin sih. Bahaya dulu guys. Nah misalnya kak, menurut kak, kalau di zaman sekarang itu masuk 2026 ini ya, kan banyak nih makanan yang masih tren kayak misal sementara kita bersaing dengan masakan nasi goreng. Kakaknya suka nasi goreng? suka aja. Suka nasi Wah. goreng, terus suka Sushi. sushi, terus soto ataupun apapun itulah. Iya, Nah, betul sekali. kalau gimana kakaknya itu, apalagi kan kakak Indian baru masuk kuliah jurusan 1 Iya. yang otomatis masih bertemu dengan teman-teman baru. Nah, bagaimana kak cara marketingkan ini loh? Aku yang bisa memakai, nah itu bagaimana? Pernah Biasanya nggak? aku biasanya ngajakin teman-teman. Terus habis itu ya kita emang juga ngepromosiin warung kita tuh di Instagram khususnya kayak gitu sih. Berarti dengan cara digital marketing dan langsung saja spontan mengadakan Iya, kayak gitu benar, ya. benar. Dan itu juga income-nya juga ada banyak ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi masih ada. Berarti ngajak teman-teman itu masih diskon berarti. Masih diskon kan? Langsung makan. Oh, langsung makan. Langsung makan loh Efta. Wah, Keren banget sih. benar berarti aku sama Ramadan juga boleh besok. Boleh nih aku baca nih. Boleh ya, wah. Oke. Kolesterol makan kambing. Waduh, izin. Enggak dong. Iya. Ada berapa? Oke. Nah, kalau untuk orang membuka usaha, misal aku nih, aku ingin buka usaha, kan karena satu orang dulu kan katanya dari penjaga kambing ya, Iya. terus termotivasi. Wah, ada dari kambing, aku buka sate aja nih. Iya betul Nah, sekali Efta. Kalau aku termotivasi untuk buka usaha yang lain, nah, ada saran. Misal aku pengen usaha F&B, Mm-mm.
coffee shop. Ya. Karena aku suka ngopi. Oke. Ya, berapapun F&B yang lain. Nah, kakaknya punya saran nggak? Kayak seluk-beluknya buka F&B usaha itu gimana? Nah, ada nggak? Oh, menurut aku pribadi, Menurut pribadi. dicari-cari dulu tentang apa yang ntar mau dibuka, kayak gitu harus tahu banget ntar gimana-gimananya segala macam. Terus habis itu siap mental sama apa pendapatannya kan kita nggak tahu bakal naik turunnya kayak gimana. Terus habis itu cara menanggulangi masalahnya kalau misal kurang dari target kayak gitu misalnya. Kayak si Berarti harus menganalisa market dulu berarti ya. Benar. masa market ini tuh kalau mbak ini target marketingnya di target tentu pasarannya, saingannya juga tuh berapa sih, ya kan? Terus pasarannya di Jogja itu gimana? Iya, itu paling penting menurutku. Iya. Dan mental itu juga paling penting menurutku. Benar. Udah ada modal banyak, ternyata anjlok mentalnya kena, tapi Ya, nggak siap mental, betul nggak sekali. dilanjutin. Padahal kalau misal bisa dilanjutin masih bisa punya income yang lebih banyak. Benar. Nah, Benar. menurutku itu saat yang ironi juga dari generasi yang pertama sudah pernah rasanya seperti itu. Tapi mereka dari generasi kakak buyut-buyutnya ya Iya. Dari generasi satu. generasi satu bisa menghadapi hal seperti itu dan bisa sampai sekarang. Oke Kak, jadi langsung ke pertanyaan terakhir dari aku ini. Pesan buat entrepreneurship yang bagi para pengusaha yang muda yang ingin membuka bisnis nih, terutama warung sate atau makanan dan coffee shop yang lain-lain. Mungkin dari Kak Indi ada kata-kata inspirasi tidak ini? Siapin mental kalian buat kedepannya apapun yang terjadi. Terus habis itu Siap untuk melanjutkan apapun kalau misal ada hal yang tidak diinginkan seperti omset yang turun, dia kan yang turun tidak sesuai dengan target, itu mungkin siap harus benar-benar siap untuk dihadapi ya Kak. ya kalian juga harus benar-benar tahu apa yang kalian mau buka. Terus peluangnya kayak gimana sih gitu. Itu tadi. Cari tahu dulu di kotamu target pasarnya, targetnya itu apa. Misal kalau di Jogja ini kan banyak mahasiswa Iya, ya, banyak mahasiswa, betul. yang mumet-mumet memikirkan skripsi, memikirkan tugas, makanya banyak coffee shop di sini. Ya betul sekali Efsa, banyak coffee shop di Jogja. Coffee shop di sini makanya tetap laris. Nah itu makanya saran dari Kak Indi itu cari tahu dulu target pasaran kalian guys. Oke, sobat entrepreneur. Terima kasih dulu untuk saran dari Kak Indi, tepuk tangan. Oke, mungkin dari kami akan Mungkin dari aku Mas Ramadan, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak nih Kak Indi sudah datang. Terima kasih Waktunya udah kesini. undang. Dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah stay untuk menonton channel YouTube kita tentang Sate Samirono dan mengulik selebihnya Sate Samirono ya guys ya. Saya Iftar dan Saya Ramadan, saya mengucapkan diri. Terima kasih. Terima kasih.